Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro, Kang Mas, IWB sebagai pemerhati MotoGP dan juga fans MotoGP. Jujur, Cak, kita sedih juga ya ngelihat bagaimana Pecco Bagnaia yang kita perhatikan betul-betul kesulitan. Dan teman-teman, kita juga mendapatkan konfirmasi dari Pecco bahwa dia sudah merasa lelah, Cak. Jadi pertanyaan media menanyakan apa yang terjadi dengan Pecco kemarin, dan ternyata Pecco, ya kita katakan bahwa Pecco betul-betul frustasi. Pecco bingung, tapi Pecco berharap akan ada sesuatu hari ini. Nah, teman-teman, itu yang pertama, tapi tentu kita akan gali lebih dalam lagi. Seperti apa race di Barcelona Sprint yang membuat akhirnya Ducati secara meyakinkan sudah mengunci gelar konstruktor 2025 manufacturer, Cak. Dan itu membuat secara meyakinkan Ducati berhasil menjadi pabrikan yang sangat sukses di konstruktor. Satu hal yang juga kita perhatikan bagaimana race kemarin yang cukup brutal, Kang Mas ya. Kita lihat bagaimana Marquez manuvernya, dan bagaimana pula kita lihat Pedro Acosta yang di awal cukup meyakinkan, tapi ternyata seperti dugaan kita, time attacking KTM bagus, akan tetapi untuk race long ya agak panjang, sepertinya mereka masih harus mencari settingan yang tepat. Dengan ban soft kemarin, ternyata mereka nggak perform dengan baik pada saat long race ya. Kemarin di sprint, walaupun tentu hari ini lebih akan lama, tapi teman-teman hari ini diduga semua pembalap akan menggunakan ban medium. Tentu ini akan ada perubahan secara komposisi untuk pembalapnya dan juga posisi untuk pabrikannya. Tentu kita akan lihat seperti apa. Nah, teman-teman, yang juga kita surprise adalah Fabio Quartararo, Cak. Fabio Quartararo yang secara brilian mampu membuat kita terperangah, mampu membuat kita kaget, mengingat kita tidak pernah menyangka. Sebab di awal di Friday atau di hari Jumat, sepertinya Yamaha tidak bisa perform dengan baik. Justru Honda yang cukup baik, cukup bagus. Tapi ternyata pada saat race kemarin bisa kita simpulkan dengan kemampuan Yamaha, dengan kemampuan Fabio, dan juga agility, kelincahan sasis Yamaha yang secara histori memang selalu bagus di Catalunya, ternyata mampu menjalankan dengan baik. Jadi kita lihat Fabio berhasil menjadi penguasa kedua, walaupun sebenarnya ketiga kalau nggak ada Alex Rins ya. Tapi secara speed, Fabio luar biasa, konsisten, dan jarak dari Marquez hanya terpaut sekitar 1,3 detik, dan itu luar biasa. Artinya Yamaha di Catalunya memang cocok, Cak. Dan teman-teman, untuk engine V4 kita juga konfirmasi, mereka masih belum menggunakan saat race kemarin. Jadi race kemarin ternyata Fabio masih menggunakan model inline 4. Itu yang bisa kita simpulkan. Teman-teman, IWB akan singgung dengan detail seperti apa kondisinya. Kita juga mendapatkan gambaran gigi. Jadi mbahnya Ducati aja pusing, Cak, dengan Pecco ya. Jadi kita mendapatkan konfirmasi apakah betul GP25 berubah total dari feeling GP24, dan ternyata itu dibantah oleh gigi. Dia memberikan gambaran ke kita semuanya apa saja sih yang berubah, dan itu akan membuat kita melek bahwa ternyata memang sepertinya yang harus difokusin adalah bagaimana Pecco bisa memperbaiki diri sendiri. Itu yang bisa kita simpulkan. Juga menjadi fokus kita di video ini, kita sedikit review bagaimana race kemarin. Memang Marquez sepertinya berusaha keras untuk menjadi pengawal Alex Marquez. Itu terlihat bagaimana manuvernya yang agresif di awal, bagaimana dia fight untuk mencoba menghalangi Fabio dan juga Acosta. Tapi setelah itu pace-nya kita lihat nggak terlalu di-push. Kita lihat bagaimana Marquez memang step by step ya. Kita perhatikan mencoba untuk mengejar Alex. Tapi kalau dari gambaran kita, ini bukanlah real pace-nya. Ada sandbagging di sana, dan memang, Cak, kita sudah konfirmasi kemarin bahwa Mark sepertinya jelas sekali ingin memberikan kemenangan kepada Alex Marquez. Sayang sekali, Cak, yang diberikan kesempatan justru melakukan kesalahan dan akhirnya crash. Nah, teman-teman, kenapa IWB cukup yakin bahwa Marquez memang mengawal Alex Marquez? Mark maksudnya ya, Mark mengawal Alex. Semuanya tergambar dari data, dan tentu saja kita intip langsung seperti apa data sprint kemarin sampai intip di sini, Cak. Ini adalah hasil bagaimana sprint race yang tidak pernah kita sangka. Sprint yang sepertinya di mana Alex Marquez melenggang dengan santai berkat kawalan Marc Marquez, tapi ternyata akhir cerita dramanya selesai, Kang Mas, di mana Alex Marquez akhirnya crash, dan itu membuat Marc Marquez kecewa. Kita akan bahas nantinya, Cak. Yang jelas semua penjabaran akan detail buat semuanya. Nah, teman-teman, yang kedua adalah Fabio Quartararo, Cak. Fabio luar biasa. Kita nggak pernah menyangka. Kita perhatikan bagaimana sufferingnya Yamaha pada free practice. Tapi ingat, pada hari Sabtu memang Fabio bangkit. Dan teman-teman, dari historinya selalu Yamaha memang sangat kuat di Barcelona Catalunya. Jadi sebenarnya
dari sisi kemampuan motornya, agility-nya, dan juga bagaimana motor bereaksi. Itu adalah sebuah motor yang memang sangat klop dengan Catalunya. Layoutnya yang mengalir dan juga bagaimana Fabio bisa melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dan kita berikan acungan jempol buat Fabio yang bisa nyelip di sana dan podium kedua. Dan ini membuat tentunya Yamaha semakin bersemangat, Cak, untuk nge-push project mereka. Ketiga, Fabio Antonio, Cak, menjadi bukti bahwa GP25 pada tangan yang benar dan juga pada settingan yang benar ternyata juga super fast. Kita lihat di sini Fabio menjadi pembalap dengan GP25 yang mengisi posisi ketiga dan ini membuat semakin terpuruknya Pecco, Mas. Jadi Pecco memang sangat sulit. Pecco lelah ya katanya, Cak, kita akan bahas nantinya. Keempat adalah Pedro Acosta yang berjibaku dengan lawan-lawannya teman-teman sendiri maksudnya, Cak. Bagaimana Acosta, Ane Bastianini dan juga Brad Binder yang saling menyalip dan ternyata memang pace dari KTM pada saat kemarin di sprint ternyata lebih lambat 5,8 detik dibandingkan dengan Marc Marquez. Seperti prediksi IWB bahwa Honda di sini akhirnya mampu merangsek ke 7 besar. Dan ini menjadi bukti bahwa progres Honda di sini di Catalunya memang cukup baik. Dan ingat, Cak, Catalunya adalah sebuah sirkuit yang IWB sudah tekankan kemarin. Low grip dan ini bagus buat Honda. Teman-teman, Zarco dan Luca Marini masing-masing mengisi posisi terbaiknya di 7 ke 8. Dan Ogura juga ternyata merangsek ke 9. Kemudian 10 Miguel Oliveira dan 11 Fernandez, 12 Miller, 13 Mir dan 14 Pecco Bagnaia yang improve, Cak, dibandingkan dengan startnya di posisi 21. Tapi kita tidak bisa mungkiri bahwa finishnya Pecco di 14 tentu gara-gara banyak juga pembalap depannya yang crash. Jadi memang nggak spesial lah. Kita lihat Pecco bisa menyalip 2 pembalap. Dan tentunya ini adalah kondisi yang betul-betul menjadi bencana bagi Pecco Bagnaia. Kita akan bahas nantinya, Cak. Nah, 15 Rins, 16 Espargaro, 17 Maverick Viñales. Dan terbuncit adalah Somkir Chantra yang finish 22 detik lebih lambat dibandingkan dengan Marc Marquez. Dan ini dia, Cak, pembalap yang crash ya. Jadi Marco Bezzecchi juga crash, teman-teman. Dan Fernando Guer juga mendapatkan penalti. Dan jika kita lihat di sini juga Morbidelli mendapatkan penalti nantinya gara-gara manuvernya. Artinya di sini memang kalau kita lihat cukup banyak pembalap yang DNF ya. Apakah dengan yang kita lihat? Apakah prediksi kita ini terbukti ketika kita melihat dari lap time-nya? Kita akan mengatakan, ya, IWB mengatakan indikasinya Marquez mengawal Alex dan terbukti dari sini, Cak. Nah, teman-teman, ini adalah data yang nggak bisa kita pungkiri bahwa race pace ya dari Marc Marquez, maksudnya pace-nya itu sebenarnya lebih bagus dibandingkan dengan Alex. Akan tetapi memang sepertinya, walaupun kita lihat sepertinya ya indikasinya on limit, tapi dari lap time fastest lap-nya Marc Marquez still the best. Di sini kita lihat bagaimana Marc Marquez, teman-teman, menorehkan best lap di 1 menit 38, 5.92 detik ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini Alex Marquez sedikit di bawahnya di posisi kedua, tipis sekali, dan ketiga adalah Fabio Quartararo. Jadi artinya secara ranking memang pace dari Marquez, kecepatannya sebenarnya mengungguli Alex Marquez walaupun berulang-ulang selalu dikatakan oleh Marquez bahwa Alex lebih kencang, super fast, dan ini seperti kayak mempromosikan, Cak, kalau bahasa kita nih, mengenai Alex Marquez ya dari Marc Marquez. Tapi kita lihat seperti apa nantinya. Dan 4 Brad Binder, ternyata faster lap is ridernya, dan 5 Fabio Antonio, 6 Ane Bastianini. Dan jika kita lihat di sini ternyata Acosta bukanlah yang terbaik soal best lap is ridernya, sebab Acosta lebih lambat dibandingkan dengan Binder ataupun Bastianini. Di sini kita lihat Acosta nakrin posisi keterkencang ke-8 dan Zarco ke-7, Cak. Dan ini artinya sebuah indikasi bahwa Honda memang cukup baik di Catalunya. 10 Jorge Martin yang disodok ya, teman-teman, jadi harus crash. Dan teman-teman juga lihat nih Fernando Guer juga 11, 12 Jack Miller, 13 Raul Fernandez, dan terakhir adalah Lorenzo Savadori. Nah, ternyata kita surprise banget bahwa engine Honda mengungguli Ducati. Zarco mengisi posisi terkencang untuk top speednya sejajar dengan Ducati Aprilia. Jadi kita lihat Fabio Antonio, Jorge Martin, Marc Marquez di angka 356,4 km per jam top speednya. Baru kemudian Luca Marini dengan Hondanya juga. Dan artinya memang Honda nyodok di bagian depan untuk top speed. Tanda power dari Honda sangat bagus, teman-teman. Top speednya tinggi. Sementara Yamaha di 354 km per jam ya. Nggak ada komanya. Jack Miller, Cak. Dan di sini teman-teman ternyata juga Yamaha, Cak. Yamaha ini juga ternyata juga paling buncit. Sekaligus juga ada yang nyelip di sini, yakni Jack Miller, teman-teman. Nah, dari sekian ini kita intip sekarang World Championship. Dengan kemenangan Marc Marquez kemarin,
Maka bisa kita simpulkan market semakin kencang, semakin kokoh maksudnya Cak, dengan posisinya di angka 467 poin. Ini artinya market sudah mengungguli Alex dengan 187 poin ya, dibandingkan dengan sebelumnya 175 poin. Karena Alex crash itu tidak disangka pula oleh Mark. Bagnaia 3 ya, posisinya tetap dan terpaut 239, dan Bezzecchi keempat, Acosta 5, Fabrizio Antonio ke-6, Morbidelli, Arguer, kemudian juga yang terakhir adalah Nakagami. Dan teman-teman bisa kita lihat World Championship sudah dikunci, di-lock oleh Ducati. Jadi kemarin Ducati sudah World Championship untuk konstruktor ya, tanda bahwa Ducati memang sangat kokoh. Dan juga kedua Aprilia, ketiga KTM, dan 4 Honda, lalu kelima Yamaha. Sementara untuk tim Ducati Lenovo 1 dan terakhir adalah Prima Pramac Yamaha. Ini gambaran ke kita semuanya Cak, betapa kuatnya Marc Marquez dan betapa pula teori bahwa dia ngawal Alex Marquez sepertinya terbukti Cak. Pian mau sampein Kang Mas. Nah, jadi gitu Kang Mas ya. Semuanya sudah jelas dan teman-teman IWB ingin menggambarkan pernyataan lengkap dari para pembalap tentu setelah race ya. Berdasarkan pernyataan pembalap sendiri biar sampean tercerahkan Cak. Jadi bukan dari IWB sendiri. Yang pertama kita fokus pada pernyataan lengkap dari Marc Marquez. Apa yang dialami oleh Marc dan kenapa Marc kecewa. Teman-teman, sampean harus tahu Marquez sangat kecewa. Marc maksudnya ya. Marc sangat kecewa, dia merasa bahwa kemenangan kali ini di sprint itu seperti kemenangan podium kedua. Jadi yang pantas menang adalah saudaranya, Alex Marquez. Itu kata Marc. Dan teman-teman memang jika kita perhatikan, sepertinya Marc memang memberikan ruang kepada Alex untuk menang. Dan itu dikatakan berkali-kali. Walaupun sebenarnya itu pun memang possible. Artinya Alex memang kencang. Tapi kalau kita lihat race pace dari Marquez, Marc Marquez maksudnya, potensi untuk mendekati terbuka. Tapi dia seperti menahan ya, menjadi semacam protektor atau pelindung bagi Alex supaya pembalap di belakangnya tidak mencoba untuk mengganggunya. Dan itu bisa kita tangkap dari pernyataan terakhir Marc Marquez yang merasa dia kecewa ya, walaupun dia menang, justru dia merasakan kekecewaan sebab ternyata Alex crash. Dan ini pernyataan lengkap dari Marc Marquez yang kita sudah terjemahkan dari MotoGP sebagai gambaran bahwa teori kita itu mendekati akurasi yang cukup tinggi, bahwa Marc Marquez memang sengaja memberikan ruang kepada Alex untuk juara di Barcelona. Ini adalah sprint yang paling pahit manis. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hari ini aku hanya akan menang jika Alex melakukan kesalahan. Karena dia yang tercepat. Dia melesat seperti yang telah dia lakukan di kualifikasi. Dia memiliki fluiditas yang mengesankan. Aku sudah menyerah. Jika aku terus memaksa, aku akan jatuh dan pada akhirnya dia melakukan kesalahan. Namun dia akan memiliki kesempatan lain besok. Saat ini aku belum mau memikirkan juara dunia. Aku hanya berusaha menjaga konsentrasi, intensitas, dan menghindari kesalahan di awal musim, seperti crash yang tidak perlu di Austin dan Harris. Kesalahan memang selalu bisa terjadi seperti yang dialami Alex hari ini, tetapi aku selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Kita lihat saja apakah aku bisa meraih match point pertama di Misano. Kalau tidak, itu akan terjadi di GP berikutnya. Jika aku mempertahankan mentalitas ini, hanya masalah waktu untuk mencapai tujuan kami. Alex crash dan di lap berikutnya hampir saja aku yang jatuh. Tertawa Cak. Sangat sulit ketika pembalap di depanmu jatuh, kamu hanya berpikir ingin mendapatkan posisi. Tapi ketika itu saudaramu, situasinya berbeda. Dia pantas mendapatkan kemenangan hari ini. Dia jauh lebih baik akhir pekan ini. Dia baru saja pulih dari cedera tangan. Dia sempat ragu, tetapi dia menunjukkan bahwa dialah yang terbaik sejak awal musim. Dia memang membuat kesalahan, tetapi lebih mudah belajar untuk tidak jatuh daripada menjadi cepat. Aku sebenarnya sudah memberitahu Alex bahwa tujuanku hari ini dan besok adalah untuk berada di belakangnya dan bertahan di sana selama mungkin. Memanfaatkan strategi yang sama yang aku lakukan di Silverstone. Apakah aku bisa mengalahkan Alex? Kita lihat saja nanti, karena kedua ban cepat aus saat long race dan itu membuat segalanya lebih rumit. Untuk saat ini, Alex yang tercepat, besok dia harus start tanpa tekanan. Bagiku, podium akan menjadi target yang bagus, tapi secara logika aku akan siap untuk menang. Tahun lalu aku mengikuti seluruh balapan di belakang Pecco dan di lap-lap terakhir aku tertinggal 1 detik di belakangnya karena aku tidak bisa mengimbanginya. Itu Cak, pernyataan lengkap dari Marc Marquez yang sepertinya kayak mengulang-ulang Cak. Diulang-ulang bahwa wis tolah sing pantes menang iku Alex Marquez. Kudune Alex Marquez yang menang. Aku ndak kenceng, aku pelan. Aku nggak A, nggak B, nggak C. Itu memang kalau kita lihat semacam pernyataan yang memframing, menarasikan bahwa
Dia pantas kalah dan Alex Marquez lah yang pantas menang. Ini memang agak ganjil, Cak. Kalau dari kacamata IWB, ini agak aneh. Ini agak nggak wajar. Diulang-ulang terus, di mana ketika kita lihat tadi datanya, ternyata fastest lap rider-nya ketika dia attempt attacking, mencoba serius, ya dia terkencang. Mark Marquez nggak merasa aja. Mark Marquez nggak aware bahwa dari sana kita bisa mendapatkan acuan bahwa memang dia super fast. Sebenarnya lebih kencang dibandingkan dengan Alex. Tapi masalahnya adalah sepertinya Mark memang menahan ya, jadi santai. Dan walaupun ada sedikit insiden dia hampir crash ya pada last lap, tapi itu sesuatu hal yang berbeda guys, di mana dia memang sudah santai. Dan teman-teman pembalap MotoGP memang ketika dia memiliki ritme yang sangat kencang, tiba-tiba dia santai, justru potensi crash itu terjadi. Jadi memang crash ini kadang-kadang pada slow ritme, kadang-kadang malah potensi crash itu terbuka. Makanya biasanya pembalap tidak akan terlalu mengendorkan speed-nya, pace-nya, tapi mereka hanya fokus untuk menjaga ritmenya. Tapi kalau dikendorin banget, itu justru berbahaya bagi pembalap MotoGP. Itu mengenai Marc Marquez dan juga Alex. Sementara Alex sendiri mengakui, Cak, bahwa dia sebenarnya cukup rileks. Itu kata Alex. Dia tidak merasa over untuk speed-nya. Tapi ternyata pada tikungan 10 crash. Dan juga kemarin kita lihat Marquez hampir crash di tikungan 8. Makanya memang tikungan Barcelona itu adalah tikungan yang cukup tricky, Cak. Mengingat traksinya, aspal ini termasuk low dibandingkan dengan beberapa sirkuit lainnya. Jadi potensi crash itu terbuka dan pembalap harus tetap konsentrasi agar tidak terjadi yang namanya drosor, Kang Mas. Nah, teman-teman, itu dari Alex dan juga Marc ya, yang kita sudah coret ya. Perkara teori bahwa Marc Marquez menjadi pengawal ya, monggo saja, sampean percaya atau enggak, monggo. Tapi pernyataan Marc sudah jelas sekali tadi, memberikan konfirmasi bahwa dia hanya akan di belakang Alex Marquez. Nah, sementara kita ingin pantau kepada Pecco, Cak. Pecco menyatakan bahwa dia sudah lelah, Cak. Itu pernyataan lengkap yang bisa kita dapatkan dari MotoGP. Dan tentu ini adalah sebuah kondisi yang tidak bagus untuk Ducati. Yang menjadi fokus IWB juga adalah Gigi D'Alina akhirnya angkat bicara mengenai Pecco ini. Tapi IWB ingin share ke semuanya pernyataan lengkap Pecco dulu. Ingat dia pada kondisi yang suffering, struggling banget. Dan berikut kata Pecco yang kita terjemahkan dari MotoGP, hari yang sangat buruk. Aku berjuang keras seperti yang aku alami sepanjang musim, tapi aku sudah menduganya. Sejujurnya aku berharap bisa bangkit setelah balaton, tetapi justru langsung mengalami kesulitan sejak kemarin. Di beberapa track, aku berhasil meraih kemenangan, tetapi di bagian lain, aku justru kehilangan banyak poin. Aku harus menerima kenyataan ini dan mencari cara untuk mengatasinya. Besok aku punya satu kesempatan untuk memperbaiki dan aku akan mencoba masuk 10 besar. By the way, pengaturan yang aku pilih adalah setup tahun lalu ketika aku menyelesaikan sprint dalam waktu 1 menit 39 detik. Tetapi kali ini aku tidak bisa mengulanginya, bahkan dalam satu putaran sekalipun. Aku sekarang tidak ingin membandingkan antara GP25 dengan GP24. Aku harus menerima motor yang aku miliki sekarang. Toh Marquez sendiri tampil luar biasa dan hari ini meskipun bukan yang tercepat, ia menang. Aku hanya bisa mengapresiasi apa yang ia lakukan. Secara pribadi, aku fokus pada masalah dan balapan, bukan pada hal-hal lain. Aku tidak akan pernah menyerah. Kami semua berusaha sebaik mungkin, tetapi jelas semua tidak berhasil. Misalnya hari ini, aku hanya mampu menyalip Rins dan juga Espargaro, padahal aku tahu bisa berbuat lebih banyak. Namun aku sadar, masih belum selaras dengan GP25. Motor selalu beresiko mengalami crash, dan di akhir balapan ban belakang sudah habis. Aneh rasanya kecepatanku 1,5 detik lebih lambat per lapnya. Di sini aku beresiko mengalami crash hingga 7 kali. Padahal musim lalu gejala ini tidak pernah terjadi. Sebenarnya aku bosan mengulang hal yang sama. Masalahku seperti kaset rusak. Aku lelah, aku tidak bisa mengatakan apapun. Ketika aku hanya mengincar 10 besar, jelas ada yang tidak beres di sana. Kami telah mencoba berbagai hal, namun tidak banyak membantu. Sebagai tim, kami harus tetap bersatu dan berusaha menatap masa depan. Yes, itu Cak, pernyataan lengkap Pecco Bagnaia yang mumet dasi Mas. IWB sudah nggak bisa ngomong apapun ya teman-teman semuanya. Sebab kalau kita menyalahkan motor dan Pecco selalu mengagung-agungkan GP24, ini juga menjadi fokus dari Gigi D'Alina. Mbahnya Ducati, Cak. Gigi D'Alina secara tegas ya, teman-teman pasca race kemarin juga memberikan pernyataan ke media secara gamblang. Apa yang terjadi dengan Pecco ini adalah salah satu yang extraordinary. Sesuatu hal yang membuat dia juga pening. Ducati pusing, Cak. Gigi memberikan pernyataan langsung.
yang tentu kita nggak usah berlama-lama, kita akan kutip pernyataan dia, bagaimana yang terjadi dengan Pecco, ya, dan apakah betul motor GP25 itu berbeda banget dari GP24, mengingat selalu Pecco mengagungkan GP24. Dan berikut kata Gigi Dalina yang kita terjemahkan dari MotoGP. Ini motor balap, jadi ada berbagai versi karena setiap pembalap bisa memilih apa yang mereka sukai, baik dari segi pengaturan maupun komponen. Di awal tahun, kami tidak ingin mengambil banyak resiko. Jadi Ducati 2025 merupakan evolusi dari 2024. Bahkan ini bukan evolusi, melainkan serangkaian komponen yang mengubah GP24 menjadi GP25. Mesinnya memang sedikit berbeda, tetapi perbedaannya terletak pada keandalan, bukan performa. Motornya sedikit berbeda karena kami memperkenalkan beberapa hal baru seperti aerodinamika, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan apa yang kami lakukan dari 2023 hingga 2024. Perbedaannya sangat kecil, itulah kenyataannya. Jadi tentang Pecco, sulit untuk menjelaskan mengapa seorang pembalap tidak tampil sebaik yang diharapkan. Yang pasti, feeling Pecco saat ini tidak sama seperti tahun lalu. Itulah alasan utama kurangnya performanya. Kami sedang mengusahakannya. Kami percaya padanya dan dia percaya pada kami. Hanya itu yang bisa aku katakan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan feelingnya agar sama persis seperti yang dirasakan tahun lalu dan jika memungkinkan lebih baik. Kita sebagai manusia dan terkadang kita masing-masing tidak memiliki performa yang kita harapkan atau yang diinginkan orang lain. Hanya itu yang bisa aku katakan. Aku ingin kami bagus semua. Aku senang dengan apa yang dilakukan Marquez dan di saat yang sama melihat pembalap penting seperti Pecco berjuang begitu keras tidak membuatku senang. Kami telah mencoba dan akan terus berusaha meningkatkan performanya. Pecco adalah pembalap penting bagi Ducati karena dia membantu kami meraih kembali gelar juara dunia. Dia telah memenangkan 2 kejuaraan berturut-turut dan setelah Stoner, dia mungkin pembalap terpenting bagi Ducati. Kami akan membantunya kembali dan itulah tujuanku untuk masa depan. Untuk Marquez, kami sedikit mengubah pengaturannya selama tes Aragon dan sekarang dia sangat senang dengan motornya. Dia terus menggunakan pengaturan yang sangat mirip, tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Seperti yang kalian lihat, kami memilih Marc tahun lalu di Mugello karena kami pikir bersama Pecco dia adalah salah satu dari 2 pembalap terbaik di grid. Tentu saja, apa yang kami lihat di paruh pertama musim lalu penting dalam pengambilan keputusan. Begitu pula dengan sikapnya, karena dia telah memilih untuk merelakan banyak uang dengan meninggalkan Honda demi bergabung dengan kami. Kami senang dan masih senang dengan pilihan kami. Tentu saja, kami memberikan bonus karena performanya. Ini adalah uang yang selalu ingin kami bayarkan, tertawa Cak. Bonus tidak pernah menjadi masalah. Menang banyak masalah selalu menyenangkan dan penting. Aku senang untuknya dan juga untuk gelar juara konstruktor ke-6 berturut-turut yang diraih Ducati. Ini sebuah rekor dalam sejarah MotoGP. Sebagai pabrikan, kami sangat mementingkan gelar ini sebab ini menunjukkan betapa hebatnya kami membuat motor. Seberapa banyak teknologi yang dapat kami kembangkan. Bagi pabrikan, gelar ini lebih penting daripada gelar juara pembalap yang lebih penting bagi publik. Aku sendiri tidak bisa bilang ini motor terbaik. Namun menurutku, secara keseluruhan, Marc dan Ducati adalah kombinasi yang bagus. Sebelumnya tak ada pembalap yang pernah menang begitu banyak balapan berturut-turut dengan Ducati. Dia jelas punya kelebihan. Alex juga telah melangkah maju dan luar biasa. Musim ini, sejak tes pertama GP24 di Barcelona, performanya meningkat pesat. Setelah Marc, dia adalah pembalap terbaik di grid pada paruh pertama musim. Salut untuknya. Ada 3 alasan mengapa rival kami semakin berkembang. Pertama, keterampilan mereka. Mereka semua melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ada fakta bahwa di awal tahun kami memutuskan untuk mengambil resiko seminimal mungkin mengingat keuntungan yang kami miliki di akhir musim lalu. Kami tidak memaksakan akselerator pengembangan. Selain itu, tim lain mendapatkan konsesi sementara kami satu-satunya yang tidak jelas bahwa konsesi itu akan menguntungkan mereka cepat atau lambat. Yes, itu mas. Pernyataan lengkap dari Gigi Dalina, mbahnya Ducati, Cak. Sang kriter dari Ducati, ya, pencipta GP Series. Dan ternyata dia menekankan bahwa GP25 bukanlah motor yang berbeda dari GP24. Bukan juga evolusi. Ini hanyalah sentuhan kecil, tapi lebih kepada durability. Itu aja, Cak. Dan juga aero. Jadi kalau dikatakan mungkin GP24 lebih baik dibandingkan dengan GP25, ya Mbah Ducati sendiri juga pusing, Cak. Gigi aja juga berpikir, kok bisa? Soalnya motor ini nggak banyak berubah. Kalau ada yang ngomong, Cak IWB kenapa sih Pecco nggak mencoba untuk jajal GP24? Sebenarnya bisa secara teori, Mas. Tinggal copot aja aero-aero yang sekarang yang terbaru dan beberapa minor komponen, maka GP25 Pecco sudah menjadi GP24 yang diagung-agungkan oleh Pecco. Tapi faktanya adalah Pecco secara feeling memang terus problem. Jadi teman-teman, itu sekelas informasi review IWB tentang balapan kemarin dan kita tunggu seperti apa gebrakan Fabio sebab
Ingat, Cak, hari ini para pembalap menggunakan tipe ban medium, tipe yang berbeda dibandingkan dengan kemarin ya, ban belakangnya soft. Dan hari ini rata-rata akan menggunakan ban medium yang artinya long race akan menjadi challenge yang berbeda. Dan biasanya, Cak, dengan kompon ban berbeda, feelingnya bisa berbeda. Bisa getting better atau getting worse. Makanya kita tinggal tunggu apakah Fabio akan merasakan motornya makin enak atau enggak, atau konsisten seperti kemarin. Ini akan menjadi tontonan menarik. IWB cukup penasaran apakah balancing Yamaha yang terkenal sangat kuat akan jago juga di hari Minggu. Tentu kita akan buktikan hari ini. Dan apakah Marc Marquez kembali akan menjadi pengawal Alex hari ini? Oke, Cak, itu aja, Cak. Update mudah-mudahan bersama semuanya. Kalian komen di bawah, Cak. Menurut sampean sebenarnya masalah Peko itu betul mentalitas atau motornya? Dan apakah sampean yakin bahwa Marquez memang sedang menjalankan tugasnya untuk menjadi pengawal Alex? Sampean komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandes.